Bu, sehat. Berkat doa Ibu mungkin ya. Iya. Semangat sekali hari ini Bu Dani. Ya, harus semangat Bu. Iya. Kemarin Bu Dani menyampaikan akan melakukan coaching. Betul Bu. Iya. Apakah sudah dipersiapkan semuanya Bu? Insya Allah sudah Bu. Masya Allah. Oh iya, saya hanya ingin mengingatkan Bu Dani 3 prinsip coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Insya Allah Bu akan saya siapkan. Dan gunakan alur tirta dengan baik Bu Dani, supaya apa tujuan coachingnya dapat tercapai. Terima kasih Bu. Semangat Bu Supportnya. Dani. Terima kasih Bu. Mari. Bu Dani, permisi Bu Dani. Iya, Bu Nur, apa kabar ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Dani gimana, sehat? Sehat, tapi tampak seperti lesu ya Bu Nur ya. Ada Lelah masalah sibuk lelah kayaknya. ya. Baik Bu Nur, dari tujuan kita ini apa ya Bu Nur? Kita akan berbicara tentang apa Iya, ini? jadi tujuan saya ini Bu pengen membicarakan yang tempo hari saya sempat bahas, tapi belum secara jelas ya Bu ya permasalahannya itu apa. Jadi gini Bu, jadi ada di kelas 10 itu ada siswa perempuan namanya Azahra. Ini dia kebetulan kena masalah yang kedua kalinya dengan guru yang sama, yaitu guru seni budaya. Jadi anak ini yang kasus kedua ini mereka bertengkar dengan temannya. Si Azahra ini bertengkar dengan temannya sekelas, sama-sama perempuan. Mereka adu argumen, lalu mereka adu argumen. Permasalahannya sebenarnya permasalahan pribadi ya Bu ya. Cuman di sini Azahra menyebut nama guru ini, namanya kan Bu Habibah. Dia menyebut namanya Habibah saja tanpa menyebut ibunya. Jadi pas saya juga dengar dari teman-temannya sekelas, saya kan observasi dulu nih Bu ke teman-temannya sekelas. Saya tanyain teman-temannya satu-satu, apa sih masalahnya gitu. Oh jadi seperti ini permasalahannya. Jadi tujuannya saya memang mau mencari solusi atas permasalahan ini Bu. Bagaimana nanti kedepannya saya bersikap, saya menghadapi anak tersebut ya. Jadi begitu dia adu argumen dengan temannya, adu argumen, dia menyebut nama gurunya, lalu gurunya tidak terima. Si ibu ini tidak terima. Kenapa sih kamu selalu seperti itu sama ibu gitu. Jadi ditegur karena sudah kedua kalinya ya Bu ya. Yang pertama itu masalahnya chatting itu dengan tidak ada assalamualaikum, tidak ada selamat pagi atau selamat siang. Padahal kan kita seharusnya kita chat ke guru itu harusnya kita ada salam sapanya dulu ya Bu ya, ada sopan santunnya, entah nanyain kabarnya dulu, mohon maaf mengganggu itu. Tapi dia di situ tidak, hanya huruf P aja 3 kali. Jadi gurunya di sini, ini maksudnya apa gitu? Kenapa kamu nge-WA gurunya tuh seperti ini, kok nggak sopan gitu kata menurut gurunya seperti itu. Lalu setelah itu permasalahan saat itu si anak ini tidak menyebut namanya. Selanjutnya si ibunya memanggil anaknya, mengadu kepada guru BK-nya Bu. Jadi memproses ke guru BK, ini loh anaknya ada yang seperti ini. Akhirnya dipanggillah anak itu, konfirmasi kenapa, dan di situ dia tidak ada rasa bersalah sama sekali Bu. Innocent ya kalau kita bilang ya. Jadi dia tidak ada rasa bersalah ketika sama guru BK-nya. Coba kamu minta maaf sama Bu Habibah. Tapi anak ini malah balik nanya, emang saya salah apa Bu? Padahal jelas-jelas dia menyebut nama ibunya ini tanpa panggil ibu gitu Bu. Jadi permasalahan awalnya di situ gitu. Berarti permasalahan antara guru dan siswa ini. Iya betul Bu. Ya. Baik, sejauh ini kondisi ideal yang seperti apa sih yang Bu Nur harapkan? Saya mengharapkan kondisinya tuh kalau misalnya anak murid menyapa gurunya atau ada perlu dengan gurunya, itu perlulah pakai salam dulu ya Bu ya. Etikanya kan gitu ya, kita salam dulu, assalamualaikum Bu, selamat pagi Bu, apa kabar, mohon maaf mengganggu. Idealnya kan seperti itu. Terus kalau misalnya memang pun dia adu argumen dengan temannya, kan sungguh tidak sopan ya Bu kalau tidak menggunakan Bu. Alangkah lebih baiknya walaupun dia dalam keadaan marah atau apa, tetap memanggil gurunya dengan sebutan bapak atau ibu gitu Bu. Itu sih yang saya harapkan. Agak komplikated
Iya, betul, ya, Bu. dalam menanganinya ya. Iya. Selain itu Bu, adakah hambatan-hambatan yang krusial yang Ibu hadapi di dalam permasalahan seperti ini? Ya, hambatannya tuh kemarin sempat terjadi, kan kita akhirnya memutuskan untuk memanggil orang tuanya, Bu. Namun orang tuanya mungkin karena sibuk kerja tidak ada yang bisa ke sekolah. Akhirnya yang ke sekolah itu kakaknya. Jadi anak ini memang anak paling kecil dan memang jaraknya agak jauh dari kakaknya yang di atasnya. Mungkin ada 10 tahun kali jaraknya. Dan kakaknya ini bercerita tentang kronologi adiknya, bahwa adiknya ini memang ada riwayat kejang-kejang dari umur 2 tahun sehingga mengakibatkan dia harus mengkonsumsi obat yang berhubungan dengan obat syaraf, Bu. Jadi dari situ karena kebiasaannya ini minum obat, jadi dia mungkin syarafnya sudah ini ya, Bu ya, namanya Ada sedikit terganggu. iya, betul, Bu. Jadi mungkin mengganggu dengan sikapnya dia ini, Bu. Jadi berhubungan dengan perilakunya. Jadi berpengaruh terhadap perilakunya. Dan sampai kemarin kakaknya juga bilang bahwa anak ini juga bermasalah karena orang tuanya yang terlalu banyak menuntut. Jadi kakaknya ini kan sekolahnya semua di negeri, sedangkan anaknya ini kan murid saya ini kan, saya kan sekolah swasta ya, Bu ya. Jadi orang tuanya bilang, kamu harus negeri kayak kakak-kakak, kamu gak bisa sebenarnya. Iya, jadi kan padahal anak sekarang ini kan bukan PPDB sekarang, bukan karena mereka bodoh atau enggak ya, Bu ya, karena nggak bisa masuk usia itu. Jadi nah anak ini tuh sempat kumat pas PPDB kemarin karena nggak bisa masuk negeri, Bu. Jadi dia stres mungkin Gitu ya, Bu ya. Baik, dari skala 1 sampai 10 ya, Bu ya. Ketika Ibu ingin menyelesaikan permasalahan ini, berapa angka Ibu tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan ini? baru 6 sih, Bu ya, kayaknya, karena belum dapat dari cerita dari anaknya sendiri gitu, dia kenapa, ada apa dengan dia, kan kita baru dengar ceritanya dari kakaknya itu gitu, Bu. Ya, baru 6 ya, Bu ya. Baik, setelah mendengarkan permasalahan yang Ibu hadapi, rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan untuk jangka waktu dekat ini agar masalah Ibu dapat terselesaikan? Rencananya sih saya mau ini, Bu, pertama pendekatan dengan anaknya, pembinaan. Jadi kita mau pembinaan nih, mau seperti apa sih anak ini, apa sih yang ada dalam dirinya, pikiran perasaannya dia itu seperti apa. Lalu yang kedua, kita akan memanggil orang tuanya juga, lalu akan memberikan pengarahan juga pada orang tuanya. Ya kita sebagai orang tua juga tidak bisa menuntut banyak hal terhadap anak kita, yang ada nanti anaknya bukan berprestasi malah terpuruk gitu. Jadi karena anaknya terasa under pressure tadi, jadinya dia minder gitu, Bu. Apa ada opsi-opsi yang lain, Bu, di dalam melakukan rencana aksi tersebut? Ya, pembinaan dari guru BK, Bu. Jadi anak tersebut nanti akan kita serahkan ke guru BK. Nanti biasanya ada pembinaan dari guru BK, kan memang sudah ada programnya, Bu, pembinaan pada anak-anak yang memang membutuhkan pembinaan khusus gitu loh, yang lebih terperinci gitu. Ya, Bu ya, sih rencananya. Ya, pembinaan terhadap dari BK ya, Bu, itu penting Iya. juga ya. Lalu, Bu, di dalam pelaksanaan ini, apa Ibu menargetkan ada waktu tertentu untuk mencapai hasil yang akan dilaksanakan? Saya targetnya 1 bulan ini anak bisa paham, ini loh, kalian tuh sebagai peserta didik, kamu sebagai peserta didik, rulesnya harus begini. Nggak harus sih, jadi paham dia bahwa begini, kita tuh tidak boleh seenaknya, kita tuh harus, ya kita ada step-stepnya yang harus kita lalui. Jadi jangan kita semaunya sendiri, begitu, Bu. Gitu ya. Baik, Bu. Lalu setelah waktunya berapa tadi? Sebulan ya. Jika tidak tercapai, berapa waktu lagi yang dibutuhkan oleh Bu Nur? Ya, saya targetnya sebulan, tapi itu mentok-mentoknya yaitu 1 semester ini harus tertuntaskan. Itu tuh maksimal sekali gitu. Nah, setelah Ibu melaksanakan rencana aksi Ibu ya, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu akan lakukan ini? Ibu akan berhasil jika apa indikator-indikatornya? Iya, jadi anak ini mampu memahami bagaimana etika yang baik terhadap menghadapi seorang guru, menghadapi teman juga ya, Bu, nggak cuma sama guru, iya, sosial emosionalnya. Jadi anak ini
sopan santun nggak cuma sama guru tapi sama bagaimana mereka bersosialisasi dengan temannya, begitu Bu. Gitu ya, selain sosialisasi apa lagi? Paham dengan keadaan sekitar. Awareness. Iya, awarenessnya juga ya, tidak boleh egois karena kita hidup ini kan pasti berkelompok ya Bu ya, nggak mungkin dia sendirian aja gitu. Baik Bu, apa yang akan Ibu lakukan di dalam waktu dekat setelah Ibu melakukan rencana aksi tadi? Oh iya, saya akan memanggilan kepada anaknya tersebut. Iya, lalu Untuk membicarakan apa permasalahan yang dia rasakan. iya, mudah-mudahan dengan begitu akan berhasil ya Bu Iya, ya. benar Bu. Akhirnya kita pada akhirnya Bu. Iya. Bagaimana perasaan Ibu? Kita Iya. refleksi sedikit ya Bu ya. Iya, maaf, Bu. Bagaimana perasaan Ibu nih setelah Ibu memaparkan permasalahan yang Ibu hadapi? Luar biasa ya Bu ya. Jadi permasalahan yang rumit ya, menurut saya sih agak rumit ya, karena menyangkut dengan persoalan sikap dan etika anak itu kan tidak gampang ya Bu ya, dibanding mereka harus belajar begini itu enggak. Jadi lebih rileks, lebih menyenangkan, lebih tenang aja deh Bu. Lebih tenang, lebih enak untuk mengajar Iya, ya. betul Bu. Kondisinya sudah Iya, baik, iya. baik Bu Nur. Apa yang Bu Nur dapat simpulkan dari percakapan kita kali ini? Mungkin ada tambahan-tambahan, kelebihan-kelebihannya, atau apa selain Ibu merasa tenang, Iya. atau apa? Bagaimana kita menerapkan sosial emosional anak, bagaimana kita mengatur emosi kita sebagai guru, walaupun anak salah tapi kan kita juga harus tetap mengatur diri kita ya Bu, jangan sampai kita kebablasan marahin anak atau apa, kita harus mengerem itu semua gitu. Jadi mengaturnya itu loh Bu. Bagus ya. manage iya. Baik Bu Nur, percakapan yang luar biasa ini. Iya, terima Senang kasih. sekali Sama. Bu Nur bisa Iya. kita melakukan percakapan ini, sering-sering kita melakukan ini Iya, oke. agar segala permasalahan bisa dapat Oke. diselesaikan. Iya, Baik Bu Nur, terima Iya. kasih waktunya. Iya, terima kasih Bu Dani. Iya. Iya. Berarti Bu Nur ada jam lagi apa? Iya, mau pulang. Oh, mau pulang. Baik. Iya, udah selesai. Silakan Bu Nur. Iya, Terima terima kasih, Bu Dani. Ya, Bu Dani, bagaimana coaching tadi? Alhamdulillah Bu, saya lega. Coachingnya berjalan dengan baik. Saya sudah menggunakan alur Tirta Bu, dan saya juga menggunakan prinsip dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu. Apa yang membuat Bu Dani berpendapat seperti itu? Ya, awalnya sih mungkin ketika saya memberikan pertanyaan, Bu Nur agak malu-malu. Tapi ketika saya menggali kembali, Bu Nur akhirnya mau terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dan terlihat nyaman Bu Nur memberikan jawaban-jawaban yang pertanyaan yang saya berikan. Oh, berarti dalam coaching tadi itu keterbukaan sudah ada ya, kenyamanan Iya, sudah Bu. ada. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan tadi, Bu Dani? Boleh sekali Bu. Iya, menurut saya hasil pengamatannya adalah ibu itu sudah bagus sekali dalam menerapkan coaching. Kemudian 3 prinsip coaching, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot sudah dilakukan dengan baik. Dan alur bertanya juga sudah sangat apik, Bu Dani. Bagaimana Ibu tentang pengamatan saya tadi? Alhamdulillah Bu, terima kasih untuk masukannya. Saya bahagia banget Ibu sudah memberikan masukan-masukan yang membangun buat saya. Untuk kedepannya saya akan melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi, dan tidak lupa saya akan menggunakan alur Tirta. Begitu Bu, terima kasih ya Bu. Iya, hebat sekali Bu Dani. Namun ada yang perlu ditingkatkan, Bu Dani. Oh iya Bu. Ya, saat menggali komitmen atau tanggung jawab dari coach itu kurang detail. Bagaimana program bimbingan konseling yang akan dilakukan oleh anak itu? Jadi apakah 1 bulan sekali ataukah per minggu sekali? Itu saja Bu Dani. Oh iya Bu, saya akan jadi catatannya Bu. Iya. Terima kasih Ibu untuk masukannya. Semangat Bu Dani. Terima kasih Bu. Sukses untuk coachingnya. Terima kasih. Semoga apa yang diharapkan dapat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Bu Dani. Baik Bu, permisi saya izin dulu Bu ya. Terima kasih Bu Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Mas Ubud? Baik Bu, alhamdulillah baik, Sehat, sehat. alhamdulillah. Iya,
Siang hari ini kita mau bahas tentang apa, Pak Sobur? Kebetulan saya tadi habis ngajar Bu ya. Kemudian saya ada sesuatu hal yang harus saya sampaikan Bu gitu ya. Karena kalau saya tidak sampaikan itu masih mengganggu dari hati, istilahnya begitu. Begini Bu ya, kemarin saya tuh disupervisi gitu ya. Padahal supervisi itu kan sebenarnya udah tiap tahun ya, sudah terprogram, kita udah melaksanakan dengan sebaik-baiknya begitu ya. Kebetulan jadwal saya itu supervisi di hari-hari penuh full gitu ya, sehingga saya mau ngajar itu melihat kelas-kelas yang lain dulu gitu ya, sehingga agak tergesa-gesa gitu ya. Langsung saja saya pada saat di supervisi itu saya bawa laptop aja, bawa laptop sama perangkatnya lah ya. Saya tidak menggunakan buku gitu. Kemudian pada saat itu saya mendapatkan peringatan, diingatkan sama supervisinya bahwa mana Pak, kok nggak ada bukunya, buku pegangan itu mana, orang Bapak kemana, Bapak kok renggang aja bawa laptop doang, begitu permasalahannya. Jadi saya permasalahannya itu aja tidak bawa buku teks, buku pegangan gitu. Itu menurut gimana itu? Jadi supervisornya menanyakan buku sumber gitu ya Pak? Iya, oh seperti itu. Iya. Terus sejauh ini, sejauh ini idealnya kalau akan melakukan supervisi itu apa sih yang Bapak harapkan? Jadi kan kita kan melakukan supervisi menjalankan supervisi oleh kepala sekolah gitu ya. Saya bahwa kita memberikan yang terbaik kepada murid gitu ya. Pada murid, kemudian murid itu nyaman, bisa menerima pelajaran dengan baik, kemudian mendapatkan ilmu dari berbagai sumber gitu ya. Nah, saya melakukan hal ini, metode ini tidak hanya dalam satu sumber gitu ya. Yang namanya sekarang apalagi kurikulum merdeka, kita tidak boleh hanya terpaku pada satu sumber gitu ya. Iya betul. Ada berbagai macam sumber yang kita dapat untuk kita berikan kepada siswa-siswa kita, murid-murid kita gitu ya. Di samping buku teks ada lagi yang lainnya, seperti kita bisa di ensiklopedia kan adanya di Google kan ya. Kita kan membuka itu udah luas banget gitu ya. Apalagi sekarang banyak penerbit, banyak yang penulis buku, dia langsung memberikan soft copy-nya aja, PDF-nya gitu ya kepada guru-guru, sehingga kita tinggal download aja, kita simpan ke laptop ya, atau di Google Drive atau yang lainnya, sehingga anak-anak itu nanti tinggal buka portofolio kita aja, ada materi di situ. Tapi ya itu tadi, kita harus bawa buku gitu. Seperti itu. Jadi idealnya menurut Pak Subur itu dengan menggunakan berbagai macam sumber itu udah cukup ya Pak ya. Betul. Karena saya sendiri juga kan di laptop udah masukin dalam folder. Di folder itu udah lengkap, mulai dari administrasi pembelajaran, kemudian ada RPP atau modul, ada program tahunan, kemudian ada sumber-sumber buku yang lainnya kita masukkan dalam folder itu, kemudian juga daftar hadir termasuk, daftar nilai udah kita masukkan, sehingga kita nggak usah pusing-pusing lagi bawa kertas-kertas gitu. Sekali Pak. Oh kalau gitu, menurut Bapak dari yang sudah berjalan dengan baik di sekolah, dari skala 1 sampai 10, kira-kira sudah di level yang keberapa sih Bapak? 1 sampai 10 kira-kira ya 9. Wis, Masya Allah, luar biasa ya Pak ya. Oke. Berarti menurut Bapak gitu ya, hambatan-hambatan untuk menyampaikan hal yang tadi Bapak harapkan itu kiranya apa saja Pak? Jadi kita harus sesuai dengan tujuannya gitu ya. Kemudian materi yang akan kita sampaikan, kemudian juga harus mengingat semua hal yang kondisi. Apalagi yang namanya sekolah itu ada agenda 3 tahunan, 5 tahunan yang sifatnya untuk supervisi itu ya. Kalau yang tahunan itu kan ada monitoring evaluasi 1 tahun, kemudian juga yang 3 tahun 4 tahun itu ada akreditasi gitu ya, ada jangka panjang. Nah, di dalam kesupervisian sekolah itu kita diperlihatkan tuh
dokumen-dokumen. Sekarang yang diperiksa itu ada 2 dokumen dalam bentuk fisik sama dokumen dalam bentuk digital. Nah, memang tadi saya ada sedikit kekurangan tadi ya. Jadi dalam bentuk fisik kita harus punya juga gitu. Jadi kita harus mengakui bahwa kita harus punya dalam bentuk fisik, tidak hanya digital. Karena yang dilihat nanti berkas-berkasnya gitu ya. Karena proses anak-anak itu terlihat dari berkas-berkas itu. Nah, kan di digital itu yang langsung jadinya aja seperti itu. Berarti hambatan yang mengganjal di Bapak gitu ya, itu apa aja? Ya, itu tadi gitu ya. Hambatannya kita harus melengkapi Harus melengkapi. Oh, seperti itu. Terus kalau menurut Bapak sendiri gitu, pasti kan kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Iya. Kelebihan Bapak atau kekuatan yang Bapak miliki dalam supervisi itu apa saja? Ya, keyakinan yang kita miliki, tanggung jawab yang kita miliki, kemudian juga kesadaran penuh, sehingga apa yang kita lakukan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga semua stakeholder, semua program sekolah kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya. Luar biasa Bapak. Terus ke depan rencana aksi atau strategi yang ingin Bapak lakukan itu seperti apa? Itu tadi hasil dari masukan-masukan dari saya, bahwa saya tuh harus bisa melengkapi 2 tadi ya, dalam bentuk fisik, dalam bentuk digital gitu ya. Memang kita harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan era digital, tapi kita tidak boleh melupakan hal-hal yang sifatnya sudah budaya dan tidak tertinggal juga dari era digital, sehingga kelengkapan dalam bentuk fisik kita juga perlu siapkan juga untuk hal tersebut begitu. Oke. Menurut Bapak, ukuran keberhasilan dalam menerapkan harapan yang ideal itu seperti apa? Yang idealnya itu dapat terwujud dengan sebaik-baiknya, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, walaupun ada kekurangan di sana sini, sehingga menjadi evaluasi untuk yang akan datang. Iya. Berikutnya nih Pak, Bapak sudah bagus sekali dalam melakukan supervisi. Terus kira-kira gitu, apa yang butuh diperbaiki dan ditingkatkan dalam mewujudkan harapan Bapak? Ya. Yang perlu diperbaiki adalah kita saling koordinasi, kolaborasi, dan masukan ya, dari manapun kita sangat perlu sekali, sehingga kelemahan kekurangan kita itu kita perlu ketahui. Jadi kita nggak boleh membanggakan diri bahwa kita udah benar, tapi kita harus punya kesadaran diri bahwa banyak sekali kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga kita perlu masukan dari berbagai unsur gitu ya, tidak hanya dari guru, dari kepala sekolah, dari siswa juga perlu masukan buat kita seperti itu, sehingga dapat meningkatkan kemampuan kita untuk selanjutnya. Jadi harus menerima saran, masukan dari semua pihak ya Pak ya dalam pembelajaran. Oke, baiklah. Semua yang tadi sudah dibahas oleh Pak Sobur itu bagus sekali. Gitu. Dalam waktu dekat, kira-kira apa yang mungkin dilakukan oleh Pak Sobur gitu untuk mewujudkan harapan yang ideal tadi tentang supervisi? Baik, tentang supervisi tadi yang perlu saya tingkatkan, kita harus melakukan sesuatu harus penuh dengan perencanaan yang matang. Kemudian kita harus melakukan koordinasi pada semua pihak. Kemudian kita harus melengkapi hal-hal yang sifatnya akan disupervisi, baik kelengkapan digital maupun kelengkapan fisik, sehingga nanti akan di mata supervisi bagus. Oh seperti itu Bapak. Terus untuk mewujudkan komitmen Bapak gitu supaya terwujud, kira-kira dukungan atau harapan apa yang Bapak ingin dapatkan gitu di sekolah? Komitmen kita memang harus benar-benar sesuai dengan di awal gitu, harus bisa memajukan program tersebut. Kita perlu dukungan dari berbagai pihak ya, stakeholder, dari manajemen, kemudian juga dari kepala sekolah, dari teman sejawat, pada siswa juga gitu. Itu dukungannya itu ya. Berarti semuanya harus berkontribusi ya Pak ya. Benar-benar Diharapkan mendukung Bapak dalam menerapkan Supervisi supervisi itu, ideal. ya. Oh seperti itu. Nah Pak,
kita sudah bahas panjang lebar ya Pak ya, Iya. ngalor ngidul ya Pak ya. Benar, benar. Kira-kira Tapi nggak apa-apa. bagaimana ini perasaannya sekarang? Perasaannya apa ya, banyak sekali sih sebenarnya. Bisa senang, kagum, dan yang jelas adalah terima kasih atas masukannya gitu. Masukan tersebut senang banget istilahnya ada seperti ini gitu. Kegiatan supervisi kita kan sudah berjalan Pak. Kira-kira apa sih yang perlu dipertingkatkan? Yang perlu ditingkatkan itu nanti yang pertama adalah koordinasi dulu. Koordinasi, kemudian juga persiapan administrasinya apa saja yang dipersiapkan, kemudian itu adalah refleksinya apa yang dilakukan, kedepannya apa. Gitu. Iya, berarti semua hal itu harus dilakukan dengan baik ya Pak ya, supaya supervisi itu berjalan. Oh, Masya Allah Pak, semangat untuk kegiatan Bapak. Semoga supervisinya berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang Bapak harapkan. Iya, iya. Nanti kita lanjut lagi Pak ngobrolnya ya Pak ya, untuk mengetahui progres selanjutnya. Iya, semangat Pak. Makasih Bu ya, sama-sama ya. Iya, mari. Nah, gimana Bu? Iya Pak, hari ini agak lelah ya Pak ya. Itu dari mana tuh bisa lelah ini? Iya, tadi habis ngajar di kelas Pak, baru aja selesai. Udah Bu, kebenaran ingin mengetahui nih itu apa namanya apa yang Ibu ingin kotikan itu gitu ya, bagaimana sih sebenarnya tujuan yang akan disampaikan? Iya Pak, akhir-akhir ini minat belajar siswa di kelas saya itu sepertinya menurun Pak. Apa yang menyebabkan menurunnya itu? Iya, dari beberapa hari ini banyak anak yang izin karena sakit. Ada juga anak yang tidak hadir ke sekolah tanpa alasan, tanpa info yang jelas gitu. Kemudian di kelas karena jumlah murid saya itu tidak terlalu banyak ya Pak, hanya 23 anak, jadinya seperti lesu gitu Pak, kurang bersemangat. Bagaimana Ibu melakukan identifikasi terhadap masalah itu tadi? Iya, jadi kalau yang saya lihat di kelas ya Pak ya, anak-anak itu minat belajarnya kurang, diantaranya ada faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya mungkin karena saya juga kurang variasi dalam pembelajaran. Kemudian saya juga mungkin pembelajarannya monoton Pak Subur, karena saya dikejar-kejar materi Pak Subur, materinya begitu banyak, tetapi hari belajar efektifnya itu cukup sedikit Pak untuk tahun ajaran ini. Dan untuk faktor eksternalnya itu orang tua murid sepertinya kurang mendukung tentang aktivitas belajar siswa. Jadi pada saat saya berbincang dengan anak-anak itu banyak anak-anak yang main dari pulang sekolah itu sampai malam Pak. Oh iya? Iya, makanya di sekolah itu lesu, ngantuk, dan juga orang tua itu kalau saya menghubungi, menanyakan kenapa tidak hadir dan lain sebagainya itu sepertinya antipati. Kesadaran akan pendidikan dan belajar itu penting untuk orang tua itu sepertinya sangat kurang. Seperti itu Pak. Sejauh mana Ibu bisa mengetahui orang tua itu masih kurang? Iya, kesadarannya kalau di skala kebalik sih. Sejauh mana ya orang tua itu kesadarannya kurang? Iya sejauh mana? Ya tadi Pak, kalau misal ada tugas atau ada pekerjaan sekolah yang harus diselesaikan, dan terutama Pak kehadiran. Kalau tidak hadir ke sekolah itu tidak ada kabar, tidak mengabari gurunya, kemudian tidak memberikan alasan yang jelas kenapa tidak hadir gitu. Seperti itu Pak. Jika dilihat dari ukuran skala 1 sampai 10, apakah sudah berjalan dengan baik? Tentang kesadaran orang tua mungkin di level ke 5 mungkin Pak. 25 ya, itu masih jauh ya Bu ya? Iya betul. Taruhnya gitu ya. Apa usahanya Bu untuk meningkatkan hal tersebut? Misalkan saya jadi 8, 9, ada usahanya ya Bu? Iya, yang pertama saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian tentang pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional. Kemudian saya juga akan mensosialisasikannya kepada rekan sejawat.
terus kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, juga dengan orang tua, murid, juga semua warga yang ada di sekolah. Seperti itu, Pak. Bagus Bu, berarti Ibu udah bisa melakukan terobosan tuh ya, terobosan untuk melakukan hal tersebut. Segala sesuatu hal itu pasti ada hambatannya Ibu ya. Iya. Kira-kira hambatannya apa sih? Ya, benar Pak. Setiap apa yang kita rencanakan itu pasti ada hambatannya. Hambatan yang paling utama itu adalah dukungan dari orang tua, Pak. Dukungan dari orang tua dengan apa yang akan saya rencanakan untuk mereka, murid gitu, supaya mereka itu minat belajarnya itu meningkat gitu. Saya berharap jika minat belajar siswa meningkat itu, mereka itu akan sukses dalam pembelajaran dengan karakternya masing-masing. Karena kan kita sebagai seorang guru itu harus menyajikan pembelajaran yang berpusat pada siswa ya Pak ya. Jadi seperti itu. Coba bisa diulang Bu, hambatan yang paling krusial ya, Iya. Yang paling krusial itu tadi orang tua, kesadaran, kurangnya kesadaran orang tua gitu. Iya. Strateginya tadi saya ingin membuat pembelajaran atau merancang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu akan saya kolaborasikan dengan kompetensi sosial emosional. Tentunya saya harus berkoordinasi tadi dengan kepala sekolah. Kemudian juga saya harus mensosialisasikannya rencana saya kepada rekan sejawat, kepada orang tua, kepada murid juga, dan seluruh warga yang ada di sekolah. Dan saya juga memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Ya, saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu Pak terhadap siswa, betul, supaya saya asesmennya ada diagnosis dan non diagnostik. Jadi supaya saya bisa mengetahui gaya belajar siswa, kemudian minat dan bakat siswa, sehingga saya bisa merancang pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan sesuai dengan program belajar nilai-nilainya itu. Asesmen diagnostiknya bentuknya apa? Iya. Nilai apa? Bentuknya rubrik Pak. Rubrik ya. Betul, ada rubrik, ada pertanyaan apa hobi mereka, kemudian apa yang mereka tidak suka dan mereka suka, dan banyak variasi pertanyaan Pak yang lainnya sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Di dalam suka dan sukanya ada nggak yang terbenak gitu? Apa kira-kira? Iya, biasanya kalau dia yang visual itu Pak, visual, ya? dia lebih suka yang ada videonya Pak, nonton film dan lain sebagainya, seperti itu. Ini pas berapa sih? Kelas 4. Kelas 4 ya, masih masa-masanya ya, pengennya melihat gitu ya, nonton gitu ya. Karena nonton akan terbawa sampai ke rumah itu, apa aja dia nonton. Gitu. Baik Bu, terima kasih, bagus banget gitu ya. Tapi saya mau tahu nih rencana aksi yang selanjutnya gimana? Iya. Rencana saya ke depan yang pertama saya tadi melakukan asesmen diagnostik, kemudian saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar, bergantian Pak setiap kali pembelajaran. Kadang kita gaya belajar, kemudian kadang minat siswa dan lain sebagainya, supaya siswa tidak merasa bosan dengan kelompok itu saja gitu. Kemudian saya akan memilih model pembelajaran yang cocok dengan tujuan pembelajarannya, tentunya dengan gaya belajar siswa itu sendiri. Dan saya juga akan menggunakan media yang menarik, juga produknya Pak yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar mereka. Sudah dilakukan produknya? Sudah. Apa tuh? Kalau yang visual itu kemarin saya menyajikan produk yang menurut gaya belajar visual itu suka, seperti contohnya mereka menonton video, mengamati video, kemudian mereka menuliskan inti dari video itu, seperti itu. Kemudian kalau yang audio, mereka merekam, kemudian mereka juga mempresentasikan ke depan, mempresentasikan apa yang dia perhatikan atau amati. Kemudian untuk yang kinestetik itu mereka menggunting-gunting, kemudian menempel supaya mereka lebih bersemangat. Kurang lebih seperti itu Pak. Bagus sekali Bu ya. Apa namanya, aksi kedepannya itu ya, kemudian bisa berjalan dengan baik gitu ya. Ya. Kemudian kita juga perlu refleksi diri Bu ya, tentang apa yang sudah dilakukan gitu ya, yang sudah berjalan dengan baik gitu ya. Apa aja sih sebenarnya yang sudah baik gitu ya, refleksi tahapannya? Iya, yang sudah baik, alhamdulillah Pak, perasaannya lebih lega gitu.
saya jadi semakin bersemangat untuk membuat atau merancang model pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional seperti itu Pak. Dan saya akan merencanakan step by step langkah-langkah yang cepat yang bisa saya lakukan supaya apa yang saya harapkan itu bisa tercapai Pak. Gitu. Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki mungkin kolaborasinya Pak. Lebih sering lagi, kemudian saya juga akan meminta lebih banyak lagi masukan dan saran dari rekan-rekan sejawat, dari kepala sekolah juga, kemudian dari orang tua, juga terkhusus dari murid gitu, dan semua warga yang ada di sekolah seperti itu. Baik, yang dirasakan saat coaching ini gimana? Yang dirasakan tadi pas sangat lega gitu ya, saya jadi semakin bersemangat gitu. Jadi saya sudah tahu arahnya gitu, apa yang harus dilakukan seperti itu Pak. Nah itu terima kasih banyak gitu ya atas kehadirannya. Ya, semoga pelaksanaan skripsi yang akan datang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kita kemudian 3 komponen coaching tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Boleh dipublikasikan. Karena kita udah kegiatannya udah selesai. Sebentar lagi akan pulang jam 3. Oh iya, Jam, betul Pak. ya. Terima kasih banyak Bapak. Mari.